Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bagus Karismawan selaku dosen pengampu dari mata kuliah aplikasi komputer. Perkenalkan saya Gani Hikmal Silalahi dari Prodi Pendidikan Bisnis angkatan 2023 kelas A dengan NIM 1707623078. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang penyelesaian dari studi kasus dari soal aplikasi komputer. Nah, pada studi kasus ini eh, kita diberikan contoh yaitu PT Solusi Respon, yang mana PT ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan pelanggan. Perusahaan ini sudah bergerak selama satu semester atau 6 bulan, dan dalam 6 bulan ini perusahaan ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tetapi perusahaan ini masih memiliki kendala dalam pelaporan bulanannya, yang mana dalam PT eh, res- Solusi Respon ini untuk laporannya itu terbagi dalam 6 file, yang mana masing-masing itu mewakili dari setiap bulan mulai dari Januari hingga Juni. Nah, di sini kita diminta untuk eh, melakukan atau membuat Power Query pada Microsoft Excel guna kita untuk melakukan analisis dalam mencari satu agen yang rasio penyelesaiannya tertinggi pada semester pertama ini, dan juga kita harus mencari eh, durasi panggilan yang lebih singkat. Dan juga kita diminta untuk mencari 3 agen dengan performa paling buruk dalam rasio penyelesaiannya. Dan juga kita dan di sini juga kita akan eh, memilih durasi rata-rata panggilannya lebih lama. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah masuk ke Excel-nya. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian data karena kita akan memindahkan datanya terlebih dahulu. File, home folder. Oke, di sini kita langsung pindahkan aja. Oke, masih dalam tahap proses. Selanjutnya kita tekan yang combine. Kita yang pilih yang combine dan load. Oke, di sini masih dalam proses. Selanjutnya kita tekan OK. Tekan yang OK. Oke, selanjutnya di sini kita sudah udah masuk pada datanya. Di sini udah kelihatan jumlah data-data yang ada pada 6 bulan terakhir atau satu semester terakhir. Ini kita hapus saja. Nah, selanjutnya kita harus membuat eh, tabel baru di atasnya, yaitu ya yang pertama kita harus mencari jumlah resolve dulu. Oke. Nah, di sebelahnya kita juga harus membuat jumlah call agent terlebih dahulu. Oke. Oke. Di sini kita sudah membuat 2 tabel terbaru, yaitu jumlah resolve-nya dan juga jumlah kolagennya. Nah, yang pertama kita harus mencari jumlah call agentnya terlebih dahulu, yang mana
dalam mencari jumlah kolagen ini, kita harus memasukkan eh, kita harus masukkan rumus, yaitu kita sama dengan selanjutnya kita buat kontif. Oke. Tadi kita di sini akan menghitung jumlah dari agentnya terlebih dahulu selama 6 bulan satu semester ini. Nah, untuk caranya itu kita buat sama dengan selanjutnya kita buka kurung terlebih dahulu, kita tekan yang E, misalnya titik koma, kita tekan salah satu, tutup kurung sama dengan. Ya, untuk terlebih dahulu, kontif, selanjutnya kita buka kurung, kurung, kemudian kita tekan yang E, koma, tutup kurung lagi. Oke, di sini sudah keluar data-data dari jumlah call agentnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat jumlah resolve-nya, mencari jumlah resolve-nya terlebih dahulu. Untuk mencari jumlah resolve-nya itu kita uh, rumusnya adalah kontif, kontif pakai S sama dengan terlebih dahulu, kontif, oke, bukan kontif. Selanjutnya kita akan masukkan data yang E-nya juga. Oke, kita buka kurung terlebih dahulu, titik koma, agent name-nya, terus titik koma lagi, kita hitung yang resolve-nya juga. Titik koma, tekan yang salah satunya. Oke, selanjutnya kita tutup sama dengan. Oke, di sini sudah keluar untuk jumlah resolve-nya juga. Selanjutnya kita akan membuat kolom terbaru. Kolom sebelahnya lagi, yaitu rasionya. Rasio. Nah, untuk rasionya ini, itu rumusnya adalah, coba sama dengan dulu, kita pilih yang jumlah resolve, garis miring, atau bagi jumlah kolagennya. Oke, tinggal tik sama dengan. Oke, di sini sudah ketemu, tapi karena kita bakal kesulitan untuk lihatnya, kita bakal ubah ininya dalam bentuk persen. Oke, di sini rasionya udah kelihatan dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan membuat pivot table. Kita akan membuat pivot table terlebih dahulu. Caranya ini kita coba semua terlebih dahulu. Ini tekan yang insert, pivot table. Kita pilih yang exiting worksheet. Kita pilih locationnya. Yang di sebelah sini aja. Oke, sudah ada.
Oke, selanjutnya kita akan masukkan data-datanya. Untuk rasio itu kita masukkan ke value atau ke nilai. Nah, sedangkan jumlah agent, itu agent name ya, agent name, kita masukkan ke rows atau Amin. Amin, amin. Nah, lu kan lanjut ngomong. Nah, ini baru nanyain. Lu lanjut ngomong dulu. oke, di sini akan kita buat value-nya kita ubah ke rata-ratanya. Jadi dia langsung kelihatan nilai dari rata-ratanya. Yang rata-rata kita tekan OK. Oke. Nah, di sini udah kelihatan rata-rata dari persentase agent yang paling aktif dan juga yang paling tidak aktif. Di sini kita bisa lihat agent yang paling aktif itu di persentase di 73. Oke, kita kasih tanda. Oke, di sini ini merupakan agent yang paling aktif. Dan untuk tiga yang paling buruk itu ada di sini nih. Nih, agent T, agent S, dan juga agent. Oke, sini kita udah menemukan. Selanjutnya kita akan membuat ini ke bentuk diagram. Selanjutnya kita akan masukkan ke bentuk diagram. Oke, kita pilih diagram yang datang aja. Pilih diagram. Oke, sudah kelihatan diagram di sini untuk diagram karyawan agent yang paling aktif dan juga yang tidak ada progresnya di perusahaan ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dalam penyelesaian studi kasus ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman semua dan juga Bapak dosen Pak Bagus Karismawan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.